Put, coba telepon si Hani. Oke, ya udah aku telepon dulu ya. Halo Hani, kamu di mana? Halo, iya sabar Put, aku lagi di jalan. Iya, ayo buruan datang. Maaf ya kita telat. Kok kalian lama banget sih? Kan udah ditungguin dari tadi. Ali mana? Aldi lagi setoran. Yaudah yuk kita duluan aja. Duluan aja yuk. Udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Jadi kami ini mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya. Kami datang ke sini untuk mengadakan penyuluhan pada masyarakat yang ada di sini terkait dengan mata kuliah kami yaitu teknologi komunikasi. Bisa dilihat dulu proposal yang sudah dibawa oleh kami. Jadi ini Bu proposal. Iya. Dari proposal ini Bu, penyuluhan yang akan kami sampaikan ini terkait dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami mengadakan penyuluhan ini untuk masyarakat di desa ini. Dengan tujuan apa? Karena nggak semua masyarakat itu tahu tentang teknologi dan apa sih kegunaannya. Bahkan banyak kasus-kasus hoaks dan berita-berita yang aneh yang tersebar di masyarakat. Karena masyarakat itu sendiri nggak tahu gimana cara gunain teknologi. Jadi perspektif payung itu terdiri dari 4 macam Bu. Yang pertama yang paling luar itu ada sistem sosial. Yang selanjutnya ada infrastruktur organisasi. Yang ketiga itu terdapat 3 hal, yaitu hardware, software, dan juga konten. Dan yang paling terakhir itu adalah individual user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Bu, untuk mempermudah dalam kami menjelaskan materi tentang kami membuat contohnya sesuai dengan tema yang akan kami ambil yaitu perspektif payung. Nah, mungkin akan selanjutnya akan dijelaskan bisa. Jadi yang saya jelasin tadi Bu, yang terluar ini adalah bagian sistem sosialnya. Nah yang di sini ini adalah infrastruktur organisasi. Yang di sini hardware, software, dan juga konten. Dan gagangnya ini sebagai individual user. Yang terluar ini adalah sistem sosial. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini banyak sekali beragam kebudayaan, mulai dari bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dan sehingga oleh karena itu teknologinya nggak bisa digunain di semua sistem sosial yang ada, termasuk di warga desa yang Ibu pimpin ini. Karena masyarakat itu pun belum tentu mengetahui apa itu teknologi. Dan juga nggak semua masyarakat di Indonesia ini terdidik atau terpelajar. Oleh karena itu, kami di sini mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di desa Ibu untuk mengetahui bagaimana teknologi ini bisa digunakan di sebuah sistem sosial. Nah, jadi Bu, untuk bagian keduanya yaitu infrastruktur dan organisasi. Jadi infrastruktur organisasi itu adalah secara harfiahnya di dalam bahasa Indonesia adalah sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk menjalankan suatu struktur. Nah, di dalam perspektif payung, infrastruktur organisasi itu lebih kepada komunikator dan komunikan. Sebagai contoh itu ada atasan dan bawahan atau manajer di suatu perusahaan dengan bawahannya. Nah, cara dia berkomunikasi itu ada hierarki, ada tingkatannya Bu. Seperti kayak Ibu sekarang jadi seorang Ibu RT kan. Nah, di saat Ibu berkomunikasi dengan warganya pasti akan beda di saat Ibu berkomunikasi dengan suami atau atasan seperti kayak lurah atau Pak Camat. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada hardware atau perangkat keras Bu. Ini merupakan sekumpulan komponen fisik yang menyusun komponen komputer Bu. Nah, hardware ini adalah elektronik yang dapat dipegang dan berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam bekerja atau menggunakan komputer. Nah, kemudian ada software Bu. Software itu berkaitan erat dengan hardware. Pengertiannya itu sendiri, software adalah perangkat lunak yang mengoperasikan perangkat keras. Contohnya misalkan seperti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP Ibu, misalnya WhatsApp, YouTube, Instagram, dan email. Nah Bu, setelah yang dijelaskan tadi, hardware sama software, berikutnya adalah konten. Nah, hardware tidak bisa berjalan tanpa software, begitu juga dengan konten. Konten tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada software dan hardware. Karena di dalam pembuatan konten itu harus dilengkapi dengan
hardware yang sudah dilengkapi software. Intinya, konten itu berisi tentang informasi yang ingin disampaikan kepada penggunanya. Jadi dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kita ini atau ibu atau kami itu tuh sebagai individual user. Individual user tuh berada di gagang payung ini, Bu. Kita tuh sebagai pengguna, kita tuh yang menjadi kita tuh yang terkena terpaan dari yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, baik itu dari sistem sosial, infrastruktur organisasi, hardware, software maupun konten. Tapi kita sebagai individual user juga memiliki hak untuk memilih apakah kita ingin menyampaikan informasi itu ataupun kita ingin menerima maupun menolak informasi tersebut gitu, Bu. Jadi intinya kita sebagai individual user ini menjadi pengguna dari teknologi komunikasi itu sendiri, seperti itu, Bu. Nah, sebentar deh, Ibu nak nanya. Ngapo dinamai perspektif payung? Jadi Bu, ini kan posisi yang tadi yang kami jelaskan itu posisi payungnya seperti ini. Tetapi kalau kita angkat dari atas dan kita lihat dari atas, ini bentuknya seperti payung. Jadi sama halnya dengan payung yang asli, perspektif payung dalam teknologi komunikasi itu sama-sama melindungi kita sebagai individual user dari terpaan luar. Seperti itu. Baiklah, Ibu sangat setuju dengan penyuluhan adik-adik ke sini. Itu sangat bermanfaat bagi kami yang tidak tahu. Ya. Berarti untuk waktu dan tanggal bisa kita bicarakan lebih lanjut lagi ya, Bu ya? Ya, boleh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semangat ya, sukses. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.